Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal muslimun, jamaah Jumat yang dirahmati Allah taala, bersyukur dan memuji Allah taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita manusia. Nikmat yang paling afdal, nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Karena Allah taala tidak berikan kepada seseorang kecuali orang yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memperbaharui dan meningkatkan iman dan takwa itu, bersegera melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bila mana kita bertanya kapan lagi bisa kita beramal dengan sedikit namun akan banyak pahalanya di sisi Allah? Kapan lagi pertaubatan saya akan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan tidak bisa ditunda-tunda lagi? Kapan lagi waktu yang paling tepat saya bersedekah, mengeluarkan harta ataupun beramal dari sisa waktu yang kita tidak bisa menebak bagaimana nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saat inilah waktu yang paling tepat. Kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Mungkin malam ini akan masuk bulan Zulhijjah, tergantung daripada Badan Hisab Ru'yat menetapkan apakah bulan Zulhijjah ataukah digenapkan menjadi 30 hari dari bulan Dzulqa'dah ini. Namun kedatangan bulan Zulhijjah kepada kita sekalian, dia adalah perpanjangan umur yang tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang melakukan ketaatan dan mengetahui keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang bulan Zulhijjah ini, fadlu ayyamid dunya, dia adalah seutama-utama harinya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang beramal, ma min ayyamin afdalu min hadhil asyar, tidak ada amalan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi ketinggian amal soleh bila mana dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dalam riwayat lain para sahabat bertanya kepada Nabi, sekalipun itu jihad fi sabilillah, Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu perang jihad fi sabilillah, illa rajul akhadha malahu wa nafsahu, kecuali yang menyamai pahala Zulhijjah itu seorang yang membawa hartanya kemudian membawa nyawanya, falam yarji', dan dia tidak kembali dari medan peperangan. Hanya itu pahala yang menandingi pahala Zulhijjah. Hari-hari yang 10 sejak 1 sampai 10 Zulhijjah ini disumpahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan makhluknya yang mulia. Wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi hari yang 10, yaitu 10 Zulhijjah.
puncak daripada 10 hari Zulhijjah ini ada di tanggal 10-nya. Dia disebut Yaumun Nahar, disebut dengan hari penyembelihan. Dan 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah siang hari yang paling afdal dalam setahun. Malamnya kita akan dapatkan dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Puncak dari malam setahun itu dinamai Lailatul Qadar. Adapun 10 siang hari yang paling utama, sudah inilah waktunya ketika Zulhijjah itu datang. 10 hari Zulhijjah puncaknya adalah hari Nahar. Para salafus soleh mengagungkan 10 hari, 3 di dalam setahun. 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 hari Zulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Inilah ayyamullah, inilah hari-hari milik Allah yang Allah Ta'ala melebihkan atas yang lainnya. Allah melebihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua makhluk, atas semua manusia, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, pemimpin para nabi dan rasul. Allah melebihkan malaikat Jibril dari semua malaikat yang ada di atas langit sana. Allah Ta'ala melebihkan waktu hari Jumat daripada seluruh hari dalam sepekan. Maka Allah melebihkan siang hari dalam setahun 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Azamul ayyam indallah yaumun nahar thumma yaumul qir. Seutama-utama hari adalah hari nahar 10 Zulhijjah, thumma yaumul qir, dan 3 hari sesudahnya. Kenapa hari-hari Zulhijjah begitu afdal dan begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab di hari-hari ini berkumpul induk, master, kepala dari semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkumpul induk dari ibadah terbesar itu kecuali di bulan ini. Ada puasanya, puasa Arafah yang menghapus dosa tahun lalu dan tahun depan. Ada ibadah haji yang tidak akan mungkin berhaji kecuali di bulan Zulhijjah ini. Ada kurban yang tidak akan disembelih hewan kecuali di bulan ini. Demikian juga dengan salat, demikian juga dengan sedekah. Maka atas kebesaran dan kemuliaan bulan Zulhijjah, sayang sekali kalau kita lewatkan tanpa beramal di dalamnya. Tentu ibadah yang paling utama adalah melaksanakan haji dan umroh. Di tahun ini dengan pandemi yang meliputi seluruh dunia ini, sekitar 60.000 saja jamaah yang bisa melaksanakan ibadah haji dengan protokol ketat di Makkah. Namun orang-orang yang ketinggalan dari melaksanakan ibadah haji, berwukuf di Arafah, janganlah mereka ketinggalan wukuf, berdiri di hadapan Allah di keheningan malam, sepertiga malam, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tahajudnya. Orang-orang yang terhalang dari bermalam di Mina, jangan lewati malam-malam Zulhijjah ini kecuali dengan tilawah, dengan doa, dengan ketaatan, bukan hanya berbuat maksiat, bukan hanya untuk final Piala Eropa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita yang terhalang dari bertawaf, berkeliling Ka'bah, jangan kita ketinggalan berkeliling dari musolah atau masjid di dekat rumah, meraih pahala berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatil faz 27 darajah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian juga dengan puasa. Jangan lewati puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Puasa siyamu Arafah ahtasibu Allah yukaffirat sanallati qablahu wallati ba'dahu. Puasa Arafah yang menghapus dosa tahun lalu dan tahun akan depan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga dengan sholat. Dan banyak-banyaklah kita di 10 hari pertama Zulhijjah ini berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan seutama-utama zikir itu adalah bertakbir. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir ini bukan hanya takbir Idul Fitri dan Idul Adha, tapi bunyi takbir ini termasuk takbir mutlak di hari Zulhijjah. Oleh karenanya di bulan Zulhijjah ada 2 takbir. Takbir mutlak atau takbir umum dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Kapan dan di mana saja. Abu Hurairah, Ibnu Umar, para sahabat-sahabat yang mulia, mereka bertakbir di pasar, di jalanan, di rumah. Semarak mereka takbir hingga paruh suara mereka mengagungkan Allah dengan keagungan Zulhijjah ini. Takbir yang kedua di bulan Zulhijjah ini namanya takbir muqayyad. Takbir yang khusus di setiap selesai sholat fardu. Dia dimulai bagi jamaah yang di luar Makkah sejak subuh tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Setiap habis selesai sholat fardu, takbir. Adapun bagi jamaah haji, takbir khusus sesudah sholat ini mereka akan mulai nanti tanggal 10 sesudah sholat zuhur sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Syiar takbir Zulhijjah, berbagai zikir ini untuk taqarrub ilallah. Semoga musim pandemi ini pergi dengan kita kembali taat kepada kehadiran Allah, beristighfar, bertaubat dan memperbanyak amal-amal soleh. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hampir setiap hari kita melihat, mendengar kabar kematian di sana dan sini. Dulu mungkin yang meninggal itu adalah temannya teman atau teman dari teman. Semakin dekat ini orang-orang yang kita kenal pergi, mungkin dengan ajal karena pandemi ini. Semoga mereka menjadi syuhada. Namun di dalam ladang usaha, ekonomi pun makin terpuruk, usaha mengalami kemunduran. Banyak yang berbicara tentang ketidakadilan, tidak adanya amanah, ancaman. Semua boleh berbicara dan berteori. Namun tahukah kita bahwa kita ini ditakdirkan umat yang hidup di akhir zaman? Ya, jitu wasakahatain. Aku dan hari kiamat, kata Nabi, diutus seperti 2 jari ini dekatnya. 1400 tahun lalu Nabi meninggalkan kita. Di setiap pergi Nabi harusnya ada Nabi lagi. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa sekitar 400 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah sekitar 600 tahun. 1400 tahun karena tidak ada Nabi sesudah Nabi SAW kecuali kiamat. Namun berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang kematian, seolah-olah hanya orang lain yang akan mengalami kiamat, hanya orang lain yang akan mati. Kita tetap membiarkan diri dalam kelalaian. Padahal di saat-saat seperti inilah kita kembali taubat, kembali kepada Allah, memperbanyak amal soleh, karena kita tidak tahu bagaimana kita esok nanti. Bukan kematian dan cara mati
yang kita takutkan, namun pertanyaan sesudah mati. Datangnya Zulhijjah ini tidak ada jalan lain kecuali taubat. Taubat artinya berhenti, taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri. Yang kedua, berazam untuk tidak menyia-nyiakan 10 hari Zulhijjah ini. Dan kalau mampu, bergabung bersama dengan kafilah kurban, potong hewan kurban sebagai ibadah kepada Allah, karena Allah jadikan kurban setara dengan solat. Fasalli li rabbika wanhar, solatlah kalian dan berkurbanlah. Kalau solat, ruku dan sujud tidak boleh kepada selain Allah, memotong hewan tidak boleh pun kecuali atas nama Allah dan untuk Allah. Maka tidak boleh cerak, tidak boleh poduhu, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji kita dalam takbiratul ihram.